Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar walau masih di rumah. Bertemu lagi pertemuan kita, pertemuan keempat, akidah akhlak. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini masih iman kepada hari akhir. Masuk ke poin E-nya, ya. Apa itu di poin E-nya? Ada yang namanya alam yang berhubungan dari akhir. Jadi ini masih lanjutan dari minggu kemarin ya. Ada yang nomornya langsung ke nomor 3 yaitu Yaumul Mahsyar. Kalau kemarin kita belajar tentang alam barzah, yaumul ba'ats, lalu sekarang yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Yaumul mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu suatu tahapan setelah bangkit dari alam kubur. Hari itu manusia akan digiring menuju ke mahsyar, yaitu tempat berkumpul. Maaf, ini maksudnya berkumpul ya. Berkumpul manusia pada hari setelah jagat raya hancur. Nah, jadi yaumul mahsyar itu hari di mana seluruh makhluk manusia dari yang pertama sampai akhir, sampai yang paling terakhir Allah bangkitkan dari dalam kubur untuk digiring, dikumpulkan ke yang namanya padang mahsyar, tempat berkumpul. Ya, sesuai kejadiannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 203 yang bunyinya wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Nah, itu ya tentang yaumul mahsyar. Lalu yang ketiganya, yaumul hisab dan yaumul mizan. Ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang namanya penimbangan dan perhitungan. Namanya yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab itu dihitung amal kita dari yang terkecil apapun ada hitungannya sampai yang terbesar, dan namanya yaumul mizan atau penimbangan. Nah, timbangan Allah itu dinamakan mizan ya. Jadi timbangan yang kalau kamu lihat itu timbangan yang ada dua piringannya, kiri kanan ya. Adil seadil-adilnya pengadilan adalah di yaumul hisab itu nanti ya. Perhitungan di padang mahsyar itu manusia telah lupa dengan amalnya ketika hidup di dunia, tetapi Allah mencatat. Manusia telah melupakan amalannya itu akan terbelalak ketika mendapatkan buku catatan masing-masing karena semua tercatat, tak ada yang tertinggal sedikit pun. Sedikit pun, sekecil apapun perbuatan kamu, baik itu buruk, baik itu yang bagus, ada catatannya, ada nanti balasannya. Nanti di catatan kamu ya, yang akan diberikan di yaumul mizan. Jadi sebenarnya ada gambaran ketika kamu mendapatkan buku yang timbangan amal beratnya, amal baiknya itu berat, maka kamu akan mendapatkan atau menerimanya dengan tangan kanan. Tapi ketika kamu mendapatkan buku amal kebaikan kamu, timbangan amal kebaikannya enteng, kamu akan menerimanya dengan tangan kiri. Itu makanya bagusnya tangan kanan, tangan kiri ya. Nah, timbangan, kamu harus tahu timbangan atau mizan yang Allah miliki nanti ketika di yaumul mizan adalah besarnya mizannya Allah itu satu piringnya aja, satu piring timbangan kan ada dua ya, kiri kanan timbangan itu, yang nanti yang berat yang mana. Satu piringnya itu ketika luasnya atau besarnya, ketika Allah taruh bumi yang segitu besarnya di atas mizan, buminya itu akan sebesar biji kelereng, saking besarnya mizan atau timbangan yang Allah miliki ya, besarnya. Nah, lalu proses perjalanan hari kiamat hingga pengadilan akhir, kita mengimani adanya syafaatul uzma. Nanti ketika sedang dihisab, sedang menunggu giliran, ada yang namanya syafaatul uzma atau syafaat yang hanya mampu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, yang kelima apa? Yang kelima yang namanya surga. Surga itu apa sih? Surga merupakan nama suatu tempat di akhirat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan sebagai balasan amal baik bagi hamba-hambanya
selama hidup di dunia. Surga hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu kaum mukminin yang muttaqin, kaum yang beriman dan yang bertakwa. Surga, seluruh kenikmatan yang tidak pernah kalian temui, yang tidak pernah kita temui ada di dunia, nanti akan Allah sediakan di surga untuk orang-orang yang bertakwa sebagai balasan keimanan mereka. Yang keenam yaitu neraka. Neraka sebaliknya, kebalikan dari surga. Neraka adalah tempat yang bersebalikan dengan surga, yaitu suatu tempat di akhirat yang di dalamnya penuh dengan penderitaan, siksaan, dan kehinaan sebagai balasan keburukan bagi orang-orang yang durhaka, ingkar, dan zalim semasa hidupnya. Jadi ketika kita zalim, kita orang buruk hidup di dunia, semasa hidup di dunianya, Allah akan sediakan tempat balasan untuk kita di akhirat, yaitu neraka. Sekecil-kecilnya siksaan yang ada di dalam neraka, yaitu ketika Allah sediakan alas atau sendal di dalam neraka. Alasnya itu akan Allah berikan, Allah kenakan kepada hambanya yang zalim, yang terbuat dari bara api neraka. Ketika dipakai sendalnya, saking panasnya itu alas kaki, bergejolak isi kepala atau bergejolak otak kepala yang dipakaikan sendal atau hamba itu yang zalim. Jadi jangan pernah main-main yang namanya dengan siksa neraka. Itu siksa yang paling kecil, apalagi nanti banyak siksa-siksa yang akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Nah, lalu yang terakhir, F, fungsi iman kepada hari akhir. Apa sih fungsi iman kepada hari akhir? Manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir sebagai berikut. Salah satunya, meningkatkan kesadaran bahwa dunia ini akan menapaki kehidupan yang kekal. Jadi dunia ini hanya tempat kita singgah, tempat kita mencari pahala amal kebaikan yang nanti kehidupan kekalnya yaitu di akhirat. Ya. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia tapi di akhirat. Jadi jangan terlalu terlena dengan apa yang Allah sediakan, apa yang kamu terima, apa yang kamu rasakan di dunia. Karena pada hakikatnya kehidupan yang abadi itu adanya di akhirat. Yang keempat, memantapkan diri bahwa kesenangan hidup di dunia sangat kecil artinya, sehingga kita akan mementingkan kehidupan akhirat dengan senantiasa mentaatinya. Jadi kita harus selalu memupuk keimanan untuk selalu taat kepada Allah. Yang keempat, memotivasi diri untuk meningkatkan amal soleh dan menjauhi segala kemaksiatan. Jadi jauhi maksiat, kita pupuk dari dini, dari sekarang, bahwa keimanan itu fungsinya sangat-sangat berkesan, sangat-sangat berpengaruh untuk nanti kehidupan kita di akhirat. Yang nomor 5, menumbuhkan sikap ikhlas beribadah hanya kepada Allah, menghormati kedua orang tua, berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi fungsinya kita beriman kepada hari akhir adalah bahwa kita harus ikhlas. Segala sesuatu yang kita kerjakan berlandaskan ikhlas. Niat kita hanya Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Sekarang latihan. Apa itu latihannya? Carilah referensi dari berbagai sumber tentang sedikitnya 5 macam jannah. Jadi tadi kan Ibu ceritakan sedikit tentang yang namanya surga. Surga itu apa sih? Nah, sekarang ternyata surga itu ada nama-namanya, ada tingkatan-tingkatannya. Kamu tugasnya mencari macam-macam surga beserta pengertiannya. Semoga Ibu harap kamu semangat dalam menjalankan atau menyelesaikan latihannya. Ibu tunggu hasilnya. Nanti kirim ke Ibu ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu sudahi, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk kamu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan